Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah di video kali ini kami akan membahas update info GTK Bapak Ibu ya, karena ini banyak ditanyakan di kolom komentar. Jadi ada dua pertanyaan sekaligus yang akan kita bahas. Yang pertama, terkait pertanyaan seperti ini, Min update pencairan TPG-TW3 dong. Oke Bapak Ibu. Yang kedua adalah pertanyaan di kolom komentar, Min bisa dibahas tentang rincian jam beban kerja guru. Ini sudah pernah kami bahas, tapi Bapak Ibu yang belum menyimak, tidak apa-apa kami akan sampaikan terkait jam beban kerja guru seperti apa sebenarnya. Oke, yang pertama kita bahas terkait update pencairan TW3. Kalau berbicara pencairan ini belum sampai ke sana, karena kan kita masih berkutik di info GTK Bapak Ibu ya. Dan terkait per hari ini, info GTK itu kalau Bapak Ibu cek, itu statusnya seperti ini. Sistem dalam perbaikan maintenance. Nah, kalau seperti ini, itu artinya proses penarikan data dilakukan lagi oleh Kementerian Pendidikan dari Dapodik ya. Nah, ditarik ke info GTK. Nah, biasanya beberapa hari ke depan akan tampil. Semoga sudah tidak uji coba, sudah tampil yang seperti apa adanya, bukan lagi percobaan seperti itu. Seperti kemarin kan tampilnya seperti ini nih. Banyak yang tidak valid, bahkan rata-rata tidak valid. Itu tidak perlu khawatir karena memang itu masih uji coba Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu beberapa waktu ke depan, kami akan update kalau sudah tampil dan sudah ada hasilnya. Nah, pertanyaan kedua muncul juga seperti ini. Min dibahas tentang rincian jam beban kerja guru. Terkait jam beban kerja guru ini memang ada regulasi terbaru, tapi selama ini di lapangan ketika guru-guru menggunakannya untuk penambahan jam terkait validasi info GTK, kebanyakan yang digunakan guru itu adalah wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpus, kemudian koordinator P5, dan seterusnya. Nah, kita bahas lebih detail Bapak Ibu, disimak sampai tuntas. Perlu diketahui jam tambahan terbaru di kurikulum Merdeka kan itu ada namanya koordinator proyek ya. Itu per rombel 2 JP, maksimal guru 6 JP saja ya. Jadi maksimal 3 rombel 1 guru. Total 6 JP. Nah, kemudian ada jam tambahan lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memenuhi 24 JP ya, 24 jam pelajaran itu. Tidak mesti semuanya mengajar di kelas, tapi bisa menggunakan tugas tambahan. Berikut ini kita akan bahas apa saja tugas tambahan yang bisa dimanfaatkan. Untuk SD, terkhusus untuk SD, seseorang kepala perpustakaan itu diakui jamnya sebanyak 12 jam. Nah, kita lanjut ke jenjang SMP. Untuk ada istilah wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ini juga diakui jamnya sebanyak 12 jam. Nah, tentu ada ketentuannya seberapa orang kepala sekolah yang diakui jamnya dalam satu SMP. Nah, ini akan kita sampaikan. Untuk ketentuan wakil kepala SMP, terkhusus untuk sekolah yang memiliki rombongan belajar 1-9 rombel, itu hanya bisa 1 wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti bisa cek sekolahnya berapa rombel. Kalau 1-9 maka 1 rombel. Kalau 10-18 rombel ya di sekolahnya maka itu bisa 2 wakil kepala sekolah. Kalau lebih dari 19 rombel baru bisa 3 wakil kepala sekolah. Jadi tergantung jumlah siswa yang ada di sekolahnya tentunya. Semakin banyak siswa maka tentu akan semakin banyak rombel. Nah, kita lanjut. Selain wakil kepala sekolah, di jenjang SMP juga bisa 1 kepala perpustakaan. Itu 12 jam, setara dengan 12 jam. Ya, kemudian selain kepala perpustakaan ada juga kepala laboratorium. Itu juga setara dengan 12 jam, Bapak Ibu ya. Jadi kepala lab ini tinggal perlu mengajar minimal 12 jam saja, maksimal 12 jam saja, seperti itu. Kemudian lanjut ke jenjang SMA. Bisa juga wakil kepala sekolah tentunya, karena kita ketahui, sekali lagi kami sampaikan, banyak isu beredar bahwasanya di tahun 2021 ini wakil kepala sekolah tidak diakui jam. Jadi itu keliru Bapak Ibu. Wakil kepala sekolah di SMA juga tetap 12 jam dengan ketentuan seperti ini. Untuk sekolah yang rombelnya 1-9 rombel, maka itu 1 wakil kepala sekolah saja yang diakui jamnya. Untuk sekolah yang memiliki rombel 10-18, itu 2 wakil kepala sekolah bisa. Kemudian yang sekolah 19-27 itu bisa 3 wakil kepala sekolah. Dan yang lebih dari 28 rombel itu bisa 4 wakil kepala sekolah. Nah, selanjutnya
Di SMA juga diakui jamnya kepala lab ya, laboratorium 12 jam sama dengan jenjang SMP tadi. Kemudian juga kepala perpustakaan sama dengan SMP tadi 12 jam Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa juga pembina pramuka Bapak Ibu itu setara dengan 2 jam ya. Ini untuk jenjang SMA, pembina pramuka bisa 2 jam. Ada ketentuan tambahan terkait jumlah pembina pramuka ya. Untuk sekolah yang SMA yang rombelnya 1 sampai 6 rombel saja, maka itu hanya 1 pembina pramuka yang diakui jamnya sebanyak 2 jam. Untuk sekolah yang rombelnya 7 sampai 12 rombel itu 2 pembina pramuka. Untuk sekolah yang 13 sampai 18 rombel, maka itu 3 pembina pramuka. Dan yang lebih dari 19 rombel itu bisa 4 pembina pramuka. Selanjutnya kita lanjut ke jenjang SMK, juga wakil kepala sekolah sama 12 jam dengan ketentuan ya, 1 sampai 9 rombel itu 1 wakasek ya, 1 wakil kepala sekolah. Kemudian 10 sampai 18 rombel itu 2 wakil kepala sekolah, 19 sampai 27 rombel itu 3 wakil kepala sekolah. Lebih dari 28 rombel maka bisa 4 wakil kepala sekolah. Lanjut, 1 kepala lab itu sesuai dengan sertifikasi pendidikan tentunya 12 jam. Kemudian untuk SMK itu kepala bengkel sesuai peminatan itu 12 jam. Nah, demikian Bapak Ibu ya, kami sudah membahas 2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama update TPG-TW 3 per hari ini itu masih berputar di info GTK yang sedang penarikan data, sedang maintenance, sedang maintenance istilahnya teman-teman. Sedang perbaikan ya. Itu penarikan data Bapak Ibu dari Dapodiknya Bapak Ibu ke info GTK. Harusnya kemarin ketika sudah uji coba kan sudah tampil tuh jam-jamnya Bapak Ibu di beban jam mengajar. Nah, seharusnya Bapak Ibu sudah cek apakah sudah terbaca tugas tambahannya, kemudian tugas mengajar di kelasnya sudah terbaca, di bagian beban mengajar ya. Nah, kalau memang sudah cocok, itu harusnya sudah aman untuk penarikan data ini dan nanti kalau tampil pasti sudah valid. Kalau kemarin dicek tugas tambahan tidak terbaca, harusnya diperbaiki di Dapodik ya. Tapi kita tunggu dulu hasilnya nanti setelah tampil ini, setelah sudah penarikan data, sudah perbaikan seperti itu di info GTK setelah tampil. Nah, di situ finalnya Bapak Ibu valid atau tidak valid. Kalau tidak valid, segera perbaiki di Dapodiknya. Kalau valid ya, selamat, tinggal menunggu pengajuan dari Dinas Pendidikannya, seperti itu. Pertanyaan kedua terkait jam tadi, ini sudah kami bahas juga ya, seperti itu. Semoga bermanfaat, kita diskusi di kolom komentar, saling bertukar informasi, silahkan dikoreksi jika ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.